Dalam satu hadis disebutkan bahwa pertama dihisab adalah umur. Inna awwala ma yuhad la tazulu qadama 'abdin, tidak bergerak kaki anak Adam hatta yus'al, sampai dia disoal. Yang pertama disoal an umrihi fima afnah, umurnya kemana dihabiskan. Yang kedua an ilmihi fima amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Yang ketiga an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dapat dari mana dipakai kemana. Yang keempat an jismihi fima ablah, badannya dipakai kemananya. Tapi dalam hadis lain bahwa yang pertama ditanya adalah solat. Inna awwala ma yuhasabul bihil abdu yawmal qiyamah solatuhu. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah solatnya. Kontradiktif hadis nih Pak Ustadz. Karena banyaknya hadis kontradiktif, maka ulama menulis kitab namanya Mukhtaliful Hadis. Kalau di Usuluddin ada satu mata kuliah khusus, nama mata kuliahnya Mukhtaliful Hadis. Yang pertama kali menulis kitab Mukhtaliful Hadis Imam Syafi'i. Hadis-hadis yang kelihatannya ikhtilaf, sebetulnya tidak ada ikhtilaf. Termasuklah tentang hadis mana yang pertama kali nanti ditanya, apakah sholat atau umur. Maka ketika kita berdiri di padang mahsyar, kita dalam keadaan tegak, kaki kita tidak akan bergeser sampai ditanya Allah SWT an umur. Tentang pribadi diri kita, yang pertama ditanya adalah umur. Tapi kalau tentang ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, zikir, baca Quran, maka yang pertama ditanya adalah sholat. Sholat yang dimaksud dalam hadis itu innama awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatuhu, maksudnya seluruh ibadah yang mahdoh yang pertama ditanya adalah sholat. Tapi kalau tentang seluruh nikmat, yang pertama ditanya adalah umur. Tak ada kontradiktif. Yang pertama masuk Islam sebetulnya Abu Bakar atau Ali atau Khadijah Pak Ustadz. Kata buku ini Abu Bakar, kata ini Ali, kata ini Khadijah. Tiga-tiganya betul. Loh, kok bisa? Yang pertama laki-laki masuk Islam Abu Bakar. Yang pertama perempuan masuk Islam Aisyah. Terus Ali, yang pertama masuk Islam anak-anak belum akil balik. Oh, bulat. Apakah orang munafik itu kekal dalam api neraka? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dalam keraknya neraka. Jadi neraka itu susunannya ke atas, bukan ke samping. Neraka. Nah, ke atas. Yang paling panas, yang paling bawah, apinya di bawah. Nah, orang munafik itu letaknya di mana? Fidarkil aspal, aspal. Bukan aspal itu. Asfal itu artinya yang paling bawah. Apakah kekal dia di dalam? Yang kekal di dalam neraka itu hanya orang kafir. Adapun orang tidak kafir, selama dia mengakui ada Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, walaupun imannya sebesar biji sawi, sebesar tai coro, ada imannya, maka dia tetap masuk surga. Tapi udah diobok-obok lah dalam neraka itu. Sedangkan kita ini, makanya jangan minta surga. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Saya minta surga, enggak apa-apa minta surga. Ini ungkapan. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi mintalah selamat dari api neraka, karena tak semua umat Nabi Muhammad selamat dari api neraka. Boleh untuk update status yang ini. Atau pada akhirnya akan masuk surga semua orang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, akhirnya masuk surga. Nanti di tengkuknya distempel mantan penghuni neraka.
Jadi kalian kalau udah masuk surga, menengok tengkuk orang aja lah kerja kalian. Apakah munafik itu ada tingkatan-tingkatannya? Ada. Munafik kelas ekonomi, munafik kelas VIP, munafik kelas VVIP. Ada yang agak-agak munafik sedikit, ada yang munafik betul. Lain sembahyang sendiri sama sembahyang depan orang ramai, itu munafik. Tapi munafik-munafik kelas-kelas KW 9 lah. Wah, sendiri sembahyang cepat. Tapi kalau tahiyatul masjid di masjid, Yasin rakaat pertama. Kenapa pula beda? Yang menengok kita kan Allah yang sama. Apakah malaikat itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, Pak Ustaz? Malaikat itu tidak disebutkan jenis kelaminnya. Apakah laki-laki atau perempuan? Perkara malaikat adalah perkara sam'iyat. Sam'iyat yang didengar. Kita tidak boleh berijtihad di situ. Jadi yang berijtihad itu dalam masalah fikih, masalah halal, haram, makruh, mubah. Adapun masalah malaikat itu jenis kelaminnya apa? Sam'iyat. Asal tak ada dalil, tawakkuf, diam. Tak ada dalil, bukan diam. Tapi kalau dapat ada ayatnya, ada hadisnya, baru kita boleh. Cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal. Tak ada. Maka kita diam. Tawakuf namanya. Karena ini masalah sam'iyah yang didengar. Apakah anggur fermentasi termasuk haram? Karena di dalamnya tidak ada alkohol. Blender itu anggur, saring airnya, masukkan ke dalam botol, tutup, biarkan 3 hari, 4 hari, seminggu, bebuih dia. Maka otomatis muncul satu unsur di dalamnya, namanya alkohol. Alkohol itulah yang haram. Tidak hanya terjadi pada anggur, terjadi pada nira. Pokok nira dipotong tangkai dahan, lalu kemudian ditampung, menetes dia. Habis itu masukkan bumbu-bumbunya, ragi, habis itu tutup, bebuih dia, berubah menjadi tua. Waktu nira itu belum. Beli anggur di pasar, habis itu di blender, saring, diminum. Boleh apa tak boleh? Boleh. Belum muncul lagi alkoholnya itu. Alkohol itu baru muncul beberapa hari setelah itu. Apakah anggur fermentasi termasuk haram karena di dalamnya tidak ada alkohol? Siapa bilang tak ada alkohol? Ada di dalamnya alkohol. Apakah kalau sudah fermentasi dia berubah menjadi 100% alkohol? Tidak. Paling banyak minuman, nanti antum pergi ke supermarket yang ada alkoholnya, tengok 0,1. Saya tak sebut produk ya. 1%, 3%, 5%. Cuman waktu antum megang itu yakinkan tak ada kawan. Kalau ada di fotonya dari belakang, langsung di-uploadnya. Ngaji juga, minum juga. Coba tengok, ingredient itu sudah. Ada yang 1%, 3%, 5%. Paling tinggi vodka sama Budweiser, 20%. Di atas itu kalau diminum bukan mabuk, mati. Niat mau mabuk, duit tak ada. Dituang kopi, campur spiritus. Spiritus itu alkohol. Kalau kita digigit ular, digigit lipan, kena paku, biar mati kumannya itu disiramkan alkohol. Kalau tak ada, zaman dulu orang pakai lampu strongkeng, spiritus. Nah, spiritus itu 100% alkohol. Dituangkan ke kopi biar mabuk, diminum, takarannya tak jelas, lewat 20%, lewat juga dia.
Alkohol itu bercampur dengan minuman, bukan dia diminum begitu. Kalau diminum mati orang, bukan mabuk. Niat mabuk, mati pula. Apakah bacaan sebelum sholat agar kita selalu khusyuk dalam sholat? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astaghfirullahaladzim. Usalli fardhas subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya sholat subuh 2 rakaat fardu jadi makmum karena Allah. Dipasang dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bacaannya semua dilafazkan di mulut, jangan dalam hati. Nafasnya diatur. Dengan mengatur nafas membantu kekhusyuan. Iftitah itu tergantung iftitah masing-masing. Tapi kalau iftitah yang saya baca itu bisa dibagi menjadi 4 nafas. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah di setiap rakaat menurut mazhab Syafi'i. Setiap rakaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatihah bisa 7 napas, bisa 1 napas. 7 napas sunnah. Karena Nabi berhenti setiap membaca 1 ayat. 7 napas sah. 1 napas sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan pula gara-gara mau senapas mati sudah itu. Berembus menariknya tak bisa lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Setelah lurus tulang belakang baru ganti doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Takbirnya itu kuat untuk menguatkan telinga, kuat ke hati, kuat pikiran. Kuat di mulut, kuat ke telinga, kuat ke hati, kuat ke pikiran. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata menengok tunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup. Tapi kalau mau lanjut, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masih dajjal. Tutup dengan doa penutup. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada hajat-hajat, bacakan sebelum salam. Kalau tak bisa bahasa Arab di mulut, jangan dibaca di mulut, dalam hati. Lama kali kau tasyahud tadi. Iya, skripsiku ini tak selesai-selesai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai rumus ini, insya Allah khusyuk. Jaga di awal, lafazkan niat menguatkan hati, masukkan ke dalam takbiratul ihram, dibaca semua bacaan itu, bersuara, diatur nafas, hati itu dijaga, agak-agak belok dia larikan lagi, agak-agak belok dia larikan lagi, agak-agak belok dia larikan lagi.
Sama macam orang bawa motor. Mau ke Sungai Siak aja dia. Dibawa ke bengkel, rupanya mesinnya mesin speedboat. Begitulah hidup ini. Bolehkah jika seorang laki-laki minta nomor HP perempuan dengan alasan untuk ta'aruf dengan perempuan? Karena laki-laki ini mengaku sudah paham dengan ta'aruf secara Islam. Dan si laki-laki ini merasa tidak masalah kalau ngobrol lewat HP. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala hukum adalah mubah. Asal hukum bukan haram, mubah. Kapan dia jadi haram? Illa ma dalla alaihi dalil. Kalau ada dalil yang mengharamkan baru haram. Jadi di Quran, ayo orang beriman, janganlah kamu simpan nomor HP orang ada. Tak ada. Dalam hadis pun tak ada. Ijma' pun tak ada. Qiyas pun tak ada. Lalu haramnya itu dari mana? Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, saddud dzari'ah, menutup pintu. Apa hukum duduk-duduk di taman kota laki-laki perempuan berdua? Mau dibilang haram? Di mana letak haramnya? Di taman kota depan kantor wali kota duduk berdua laki-laki perempuan, orang ramai. Tapi dengan sadduz zari'ah haram. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ini membuka pintu nanti ujung-ujungnya ke hotel. Check in nanti di dalam. Nah, maka ditutup pintu itu namanya sadduz zari'ah. Tutup. Tak boleh. Begitu juga dengan handphone ini, tutup. Saya mau konsultasi keluarga dengan Ustadz Somad. Boleh saya WA dia? No. Tidak ada jamaah perempuan bisa me-WA saya langsung. Bukan karena saya takut istri saya. Dia tak pernah ngecek handphone saya dan handphone saya tidak pakai password. Dan saya tidak termasuk anggota persatuan laki takut bini. Saya menjaga diri saya. Maka siapapun yang mau bertanya ke saya perempuan melalui tim, melalui Ustaz Endri, melalui Al-Fadin, melalui tim yang ada keliling, tim media. Nanti tim itu ngasih ke saya, baru saya kasih jawaban ke dia melalui voicemail. Untuk apa? Menghindari fitnah. Masa ada setan yang menggoda Ustaz? Ada, setannya alumni Kairo juga. Lulusan Fir'aun Institute. Sama-sama dari Mesir kami. Jangan merasa lebih pandai dari setan. Bagaimana sikap seorang perempuan terhadap suami yang pencemburu? Alhamdulillah. Karena kalau suami tak ada rasa cemburu, bisa jadi dia homo. Bisa jadi dia dayus. Ibu posting foto di YouTube, internet, diam dia. Ibu dibonceng orang, diam dia. Berarti dia dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Adiknya, kakaknya, makciknya, istrinya. Tak ada rasa cemburu. Kau tengok bini kau tadi dibawa si Anur ke mall. Biasa, masa kita aja yang bahagia. Kawan kita pun ingin bahagia juga. Kawan ini. Tapi kalau cemburunya melampau, sampai-sampai ibu beli genjer di pasar Kambojanya, tiba-tiba bengkak-bengkak muka tukang kangkung tuh kena tinju. Di sini biniku tadi belanja ya, berani kau jual sama dia, pak. Ini kita antarkan ke kilometer 11. Gila aja.
Kalau tak mau bini kita ngobrol sama tukang sayur, kita belanja beli sayur. Kalau tak mau bini kita ngobrol sama supir, kita nyupir dia kemana-mana. Begitu prinsipnya. Ini suruh ngantar tak mau. Bang, antar aku ya? Enggak. Balik dia naik Grab. Itulah kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk umat semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.